Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Mary Saang Griani di channel YouTube saya Mary Saang. Saya akan melanjutkan tugas 5 di pelatihan online Sagus Sono Filmora saya. Jika di tugas sebelumnya saya sudah menambahkan foto serta dan juga logo di bagian opening atau intro pembuka dari video saya, maka saya akan melanjutkan untuk membuat judul dan nama saya di bagian intro atau opening dari video saya. Di sini saya sudah masuk di aplikasi Wondershare Filmora saya. Di sini saya sudah masuk di bagian intro openingnya. Kemudian saya akan membuat judul serta nama saya, memasukkan nama dan judul dari pembelajaran saya. Nah, di sini saya klik title, menu title di sini, kemudian ada berbagai pilihan di sebelah kirinya. Jadi, suka-suka kita mau pilih yang mana yang menurut kita menarik. Nah, di sini saya akan menambahkan sekiranya bisa menarik minat peserta didik, bahwa mereka suka segala sesuatu yang semacam sesuatu yang estetik begitu. Sini saya akan membuat judul, itu yang pertama. Saya pilih dulu. Kemudian saya pilih yang satu saja, tulisannya yang satu. Di sini. Nah, dia muncul seperti ini. Kemudian saya geser sedikit ke atas. Nah, di sini ada. Saya pindahkan. Saya klik saja 2 kali, dia akan muncul pengaturannya. Di sini kita bisa mengganti fontnya, ukuran font, dan untuk apa ini namanya, bentuknya, dia mau center, mau left atau justify boleh. Nah, di sini ada untuk warna, bisa juga dirubah. Saya mau rubah warna dulu supaya lebih mudah nanti saya menggantinya, supaya lebih mudah dilihat gitu. Nah, seperti ini. Warnanya harus kontras dari background supaya terlihat. Di sini saya ketik saja judul materi pembelajaran saya pada video kali ini, yaitu multikulturalisme. Nah, ini judul materi saya pada hari ini. Saya ingin mengubah fontnya. Saya klik saja di sini. Nah, di sini tadi fontnya italic, saya ganti saja, saya rubah jadi seperti ini. Boleh juga kita jika ingin melakukan space di line-nya, di sini ada kalau ingin ya. Nah, jadi dia ada seperti itu. Kemudian line space juga bisa kita lakukan pengeditan seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawah saya ingin menulis nama saya. Ini saya ingin menulis nama saya. Dan nama instansi saya. Gitu. Saya ubah dulu warnanya supaya terlihat jelas. Kemudian saya rubah fontnya.
gitu, kemudian digeser sedikit. Nah, ini mungkin kurang besar, saya rubah. Nah, yang ini saya rubah warna dulu. Gitu. Salah ya. Mungkin ini saya rubah sedikit warnanya supaya lebih gelap saja. Ya, gitu. Nah, demikian saya sudah menambahkan judul dan nama saya. Selanjutnya saya akan menambahkan narasi di video pembelajaran saya. Narasi itu fungsinya untuk menjelaskan atau memperjelas lagi apa yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita. Di sini ada beberapa narasi yang sudah saya tambahkan. Kemudian saya ingin menambahkan lagi tergeser. Saya akan menambahkan di sini. Saya dengarkan dulu teksnya, baru kemudian saya akan tambahkan narasi penjelasnya. Kulturalisme berhubungan dengan kebudayaan. Nah, ini adalah kalimat yang saya sampaikan dan saya ingin memberikan teks untuk memperjelas kembali dari apa yang saya sampaikan secara lisan kepada peserta didik saya. Nah, di sini saya cuma mengcopy paste saja dari Word yang atau materi yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tinggal saya tambahkan nanti di teks sebagai penjelasnya. Saya masih tetap di title, tapi saya ingin mengambil sesuatu yang supaya dia terlihat jelas tulisan teks saya. Jadi saya menggunakan sesuatu yang memiliki latar. Saya menggunakan yang ini saja. Jadi supaya apa yang saya ketik atau kalimatnya yang saya sertakan itu bisa dibaca juga oleh peserta didik saya dengan baik. Gitu. Nah, seperti ini. Saya pindahkan dulu kursornya ke tengah supaya muncul teksnya seperti ini. Kemudian baru saya klik gambarnya, gambar teks tersebut saya atur komposisinya yang sesuai di teks layar. Sesuai di layar ya, supaya tidak menutupi gambar saya juga dia bisa jadi enak dilihat, enak terlihat. Jadi komposisinya pas. Gitu, saya atur dulu posisinya. Begini. Agak sulit memang mengatur komposisinya supaya pas ya. Nah, gitu. Kemudian saya klik saja 2 kali untuk memunculkan settingan penulisannya. Di sini saya blok, saya arsir, kemudian saya patch atau Ctrl V. Nah, begitu karena ini terlihat panjang,
copy paste tadi. Jadi saya akan menyesuaikan dengan komposisinya, komposisi di teks itu. Nah, jadi dia muncul lebih baik kan. Nah, di sini kita lihat. Kemudian di atasnya saya membuat subjudul karena ini menurut pandangan para ahli atau para filsafat. Jadi saya menulis multikulturalisme menurut para ahli. Nah, seperti itu. Kemudian saya mulai merubah font, ya sesuai dengan font yang kita sukai saja. Sukanya di mana? Sukanya pakai apa? Ini saya rubah lagi yang jika peserta didik melihat, mereka suka begitu, mereka bisa melihat dengan benar. Seperti ini. Saya coba besarkan dikit. Begitu. Lalu saya tambahkan lagi satu, tapi saya dengarkan dulu kalimat yang sudah saya sampaikan di video pembelajaran saya. Klik OK, kemudian saya mencari kursor saya tadi. Nah, di sini saya dengarkan dulu. Pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan keanekaragaman. Jadi karena beragam itu lebih dari satu macam atau satu ragam. Nah, multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki Nah, ini seperti ada delay begitu ya, delay kemunculan dari teksnya. Jadi saya klik saja di sini 2 kali. Lalu di sini ada animation. Tapi biasanya saya langsung ke advance, klik saja di advance. Begitu. Nah, di sini kita lihat delay-nya di mana. Nah, misalnya saya klik di sini ya delay-nya dia. Saya coba dari sini, kemudian saya play dulu. kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Nah, di situ dia ada delay ya. Ada delay di situ. Saya pindahkan saja ke sini. Oke, saya play lagi. Kulturalisme berhubungan dengan kebudayaan. Nah, di sini sudah pas. Di sini sudah pas. Kemudian saya klik lagi di sini. Nah, yang ini saya majukan ke depan. Nah, jadi ketika dia muncul, dia tidak terjadi delay gitu. Nah, di sini kontrolnya di sini ya. Nah, ini tanda seperti tanda kurung terbalik, saya tarik ke depan seperti itu. Nah, kemudian yang di belakang pun harus sama, sebenarnya harus sesuai. Jadi dia tidak ada yang cepat, tidak ada yang terlambat gitu. Nah, saya play lagi. Kulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian Oke, sudah sampai di sini, saya klik OK. Di sini OK. Nah, seperti itu berarti udah OK, udah deal. Sini yang here-nya saya pinggirkan dulu karena dia tidak bisa dihapus. Nah, di sini saya OK-kan, saya play kembali di mana saya menutup saya ingin menambahkan relasi satu lagi.
multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Nah, sampai di sini saya pendekkan durasinya sampai di sini. Kemudian saya ingin menambahkan satu lagi. Saya boleh langsung copy paste saja yang ini. Saya pindahkan. Nah, begitu. Supaya saya tidak repot-repot lagi begitu. Nah, ini adalah penjelasan yang berikutnya dari materi saya. Saya kembali copy dari text word yang sudah saya buat. Nah, ini di sini pengertian lain dari multikulturalisme ini saya bikin seperti ini. Kemudian saya klik 2 kali di teks, kemudian di sini saya pastikan. Nah, karena ini panjang tadi, di sininya panjang. Nah, ini kita klik, kita komposisikan sesuai dengan teks. Itu kita lakukan seperti itu beberapa kali. Nah, kemudian saya ingin menambahkan lagi satu teks yang sesuai dengan kalimat atau penjelasan yang sudah saya sampaikan di video ini. Di sini saya tinggal copy paste saja di sini supaya tidak repot-repot karena tadi sudah saya lakukan editingnya, jadi gampang saja. Di sini saya teks, kemudian saya ambil dari Word tadi, sama dari Word tadi juga. Nanti tinggal saya edit di sini. Nah, saya arsir dulu semua, kemudian saya hapus. Nah, oke, di sini di video ya. Di video ini saya akan nambahin di sini, saya tinggal copy paste, tinggal paste saja. Kemudian saya sesuaikan kembali dengan komposisi di layar supaya terlihat bagus dan terbaca dengan baik. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Akan sedikit supaya terlihat baik. Oke. Nah, seperti itu. Tinggal kita atur lagi posisi-posisinya supaya lebih menarik saja, terlihat di layar dan terisi dengan baik begitu. Kemudian saya ingin menambahkan satu lagi narasi teks yang sesuai dengan kalimat penjelasan saya, karena ini menurut para ahli, jadi perlu penonton atau peserta didik saya melihat. Nah, di sini saya sudah copy paste untuk title-nya, kemudian saya klik, di sini saya ganti. Nah, di sini saya copy dulu dari Word ini. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, seperti biasa, lakukan penyesuaian letak supaya dia terlihat lebih menarik, lebih bagus. Begitu. Kita lakukan terus menerus sampai dia terlihat pas. Oke.
Oke, kita lihat, kita cek dulu. Masyarakat kultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem nilai arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Nah, demikian berarti tekan sampai di situ, kita potong sampai di sini. Oke. Lanjut, saya ingin menambahkan lagi teks narasi karena banyak sekali ya kalimat-kalimat penjelas yang saya sampaikan di video. Nanti saya juga akan sertakan dengan gambar-gambar seperti ini. Contohnya ada gambar-gambar hanya untuk memperjelas atau mempertegas saja apa yang sudah saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Seperti itu. Nah, seperti tadi saya copy paste saja, yang ini yang sudah saya lakukan editingnya supaya lebih mudah saja, karena saya tidak ingin mengganti format lain ke format lain. Saya maunya yang ada backgroundnya seperti ini supaya terlihat saja. Itu. Nah, seperti tadi saya tambahkan dulu teksnya, saya edit dulu di sini, saya hapus dulu, kemudian saya dengarkan dulu teksnya yang mana. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi, jadi di sini saya cari yang mencakup itu. Nah, di sini ada. Nah, tinggal saya copy saja dari sini. Tapi jika ingin mengetik langsung juga tidak apa-apa, boleh, karena saya di sini mengambil pernyataan dari para ahli, jadi saya tidak ingin salah. Jadi saya langsung copy paste saja. Kemudian saya sesuaikan posisinya supaya lebih menarik terlihat. Kita lihat di sini. Nah, disesuaikan lagi. Oke, demikian menambahkan judul, kemudian menambahkan nama, serta menambahkan minimal 3 narasi penjelas. Nah, demikian dari saya. Terima kasih banyak. Selamat menonton.